Bicara secara garis besar, coronavirus ini merupakan virus zoonotik yang mana virus tersebut berasal dari hewan tetapi penularannya dapat terjadi ke manusia. Dan pada manusia, virus tersebut menyerang saluran pernafasan, baik pernafasan atas maupun pernafasan bawah. Misalnya kayak flu biasa, flu berat, pneumonia, ataupun dapat menyebabkan kematian. Nah, virus yang sekarang bikin panik seluruh dunia, ini adalah jenis coronavirus yang paling baru ditemukan, dinamakan dengan 2019 novel coronavirus. Masa inkubasinya yaitu hingga 14 hari. Artinya, ketika seseorang udah terpapar virus ini di hari pertama, bisa hingga 14 hari kemudian baru muncul gejala. Artinya mungkin di hari ke-7 ataupun hari ke-10 bisa muncul gejalanya gitu. Dari mana kita terpapar ya mungkin misalnya ada yang berpergian ke negara-negara kayak China atau Singapura atau Thailand, negara-negara yang udah confirm ditemukan adanya kasus coronavirus. Diduga coronavirus ini berasal dari suatu seafood market atau wet market di kota Wuhan, China, yang mana pasar yang menjual hewan-hewan liar dalam keadaan hidup dan inangnya berasal dari kelelawar. Ada juga yang bilang kalau perantaranya adalah ular gitu. Lalu dari white market ini dia menyebar ke satu kota di Wuhan, terus menyebar lagi ke negara-negara lain, yaitu yang udah aku sebutkan tadi, yang udah confirm, yang udah ada kasusnya, kayak Hong Kong, bahkan di USA, Kanada, Jepang, Singapura, Thailand. Jadi makin lama itu makin menyebar gitu. Kebanyakan sih lewat turis-turis dan travelers ya, karena kan mereka kan berpergian dari satu negara ke negara lain gitu. Di beberapa daerah, masyarakat tuh masih punya kebiasaan untuk melihat hewan yang mau dia makan itu dipotong hidup-hidup. Dalam arti mereka tuh gak mau tertipu loh istilahnya. Oh ini loh hewan yang mau aku beli masih fresh. Jadi diduga pemotongan di depan publik itu yang bisa jadi menularkan virus ini dari hewan ke manusia. Atau sesimpel dengan kayak terdeteksi aja, itu bisa jadi sumber penularan karena kita nggak tahu hewan ini dia ada kontak dengan hewan yang lain terinfeksi atau enggak. Juga dia bisa menular dari hewan ke manusia juga karena manusia memakan atau mengkonsumsi ular ataupun kelelawar yang dimasak dengan tidak matang. Jadi akhirnya virusnya belum mati karena nggak matang dimasak, jadi masuk ke dalam tubuh manusia. COVID-19 ini berupa batuk, bersin-bersin, demam tinggi di atas 38 derajat Celcius, bahkan ada yang batuk berdarah dan batuk berdahak, sesak nafas dan nyeri dada. Jika teman-teman yang mengalami hal tersebut, segeralah pergi ke rumah sakit rujukan terdekat. Yang berharga pada diri manusia yaitu kesehatan. Sebaiknya teman-teman tetap di rumah dan menjaga kesehatan. Saya, Irma Fifian. COVID-19 disebabkan oleh coronavirus, yaitu kelompok virus yang menginfeksi sistem pernafasan. Seseorang dapat tertular COVID-19, yaitu bisa dengan menghirup percikan udara dari bersin atau batuk penderita COVID-19. Bisa juga dengan memegang mulut atau hidung sebelum mencuci tangan yang telah memegang benda yang terkena percikan air penderita COVID-19, dan juga bisa menerima kontak langsung jarak dekat dengan penderita COVID-19 seperti dengan salaman dan lain-lain. Nah, jadi jaga kebersihan sebelum cuci tangan. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Tisna Ashari. Nah, kalian pasti tadi udah mendengar penjelasan tentang pengertian COVID-19, penyebabnya, serta gejalanya. Oke, kali ini Ayu akan menjelaskan bagaimana cara menghindari COVID-19 tersebut. Dari Ayu ada 10 cara sederhana
untuk menghindari COVID-19 tersebut. Oke guys, cara yang pertama itu adalah cuci tangan. Kalian harus rajin-rajin cuci tangan, harus dengan sabun, bukan cuma air aja. Dan make sure tangan kalian serta jari-jarinya dan sela-sela jari itu terkena sabun. Setelah itu baru dibilas dan dikeringkan. Dan minimal waktu kalian cuci tangan itu adalah 20 detik. Oke? Cara yang kedua itu adalah hindari sentuh wajah, khususnya kayak mata, hidung, sama mulut. Dan karena itu tuh adalah area-area yang sensitif. Oke guys. Ketiga, itu adalah etika bersin dan batuk. Jadi kalau kalian bersin atau batuk itu nggak boleh pakai tangan, tetapi tutupnya tuh kalau bisa pakai baju juga nggak apa-apa. Habis itu atau dengan menggunakan tisu. Tapi ingat, tisu cuma untuk 1 kali pemakaian. Oke? Nah, cara selanjutnya itu nomor 4. Nah, nomor 4 itu adalah dengan menggunakan masker. Jadi kalian jika bepergian keluar, tapi ingat kalian harus bepergian keluar jika ada hal-hal yang penting saja. Kalau tidak, kalian harus stay at home, oke? Dan masker sebenarnya yang dianjurkan itu adalah masker N95. Oke? Cara yang selanjutnya, hindari interaksi langsung. Contohnya seperti berjabat tangan. Nah, karena berjabat tangan kita menyentuh kulit orang lain. Jadi sebaiknya itu hal yang dihindari untuk mencegah COVID-19 tersebut. Selanjutnya cara yang ke-6 itu hindari berbagi barang pribadi. Nah, di sini maksudnya adalah kita disarankan untuk tidak meminjam barang orang lain. Jadi gunakanlah barang-barang sendiri. Oke guys. Cara yang ke-7 yaitu social distancing atau physical distancing. Yaitu kita harus menjaga jarak dengan orang lain. Nah, minimal jarak yang harus kita jaga itu adalah sekitar lebih kurang 1 meter, oke? Cara yang ke-8 yaitu cuci bahan makanan. Nah, ini untuk orang yang suka masak-masak selama stay at home. Jika kalian ingin masak, dan kalian juga harus make sure bahan-bahan makanan yang kalian olah itu harus bersih dan harus dicuci terlebih dahulu. Cara yang ke-9 yaitu bersihkan perabotan rumah. Nah, karena kita nggak tahu virus dan bakteri itu ada di mana, dan kita harus sesering mungkin membersihkan perabotan yang ada di rumah. Kalau perlu kita harus menyemprotkan disinfektan secara rutin. Oke? Dan selanjutnya terakhir cara yang ke-10 yaitu meningkatkan imun tubuh. Gimana caranya? Kalian bisa melakukan aktivitas fisik secara rutin dan makan makanan yang sehat dan seimbang setiap harinya. Teman-teman, itulah penjelasan dari Ayu. Sekian dari Ayu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.